sapa dulu ya. Salam budaya. Gak kompak. Loh, ya apa sih ini? Bentukmu kok ngono? Ya ini kalau saya mau apa ya istilahnya kalau salam budaya itu cenderung lebih ke tari ya, tanda gerak itu begini tari budaya seperti ini. Pak Iqbal ini kan memang backgroundnya di situ ya? Iya benar, saya lebih cenderung apa ya lebih masuk ke ranah budaya. Budaya. Iya. Coba dan ranah budayanya itu lebih ke seni gerak tubuh. Coba sekali lagi biar kompak. Salam budaya. Cacat. Dikasih salam budayanya budaya ada nggak mas? Salam sehat. Salam damai. Yang damai sehat itu yang penting. Itu yang utama ya. Yang utama. Okay. Semuanya terbalut dengan budaya ya. Ketika kita ada damai dalam hal apa gitu dan ranahnya tetap masuknya ke budaya. Sebenarnya budaya itu apa sih mas? Budaya itu sebetulnya ada dua kata. Budi ditambah daya. Jadi budidaya ternak. Loh, memang betul. Ya? Jadi budaya itu adalah dari awal budi ditambah daya. Jadi budidaya. Budi itu apa? Akhlak ya. Akhlak. Budi itu perilaku. Budi itu attitude. Budi itu apa ya? Yang terkait dengan etika soft skill ya. Soft skill. Terus daya. Daya itu kekuatan. Kuat. Power. Daya itu power. Daya itu sabun. Masuk iklan. iklan. Jadi budaya itu memang bahwa perilaku atau apa etika, attitude, perasaan, sikap itu kita dayakan, kita powerkan, akhirnya menjadi sebuah produk budaya. Yang bisa kita nikmati bareng, kita bisa jalankan kehidupan sehari-hari ya. Jadi tidak hanya terkotak bahwa budaya itu mesti seni aja gitu. Bukan. Banyak lebih luas lagi. Banyak budaya itu. Budaya itu kan ada budaya ide. Jadi misalkan orang itu banyak ide, itu kan, nah, itu namanya budaya ide namanya. Tapi orang punya ide itu nggak cukup, dia harus dituangkan ide itu. Dieksekusi, dieksplor. Nah, ya. Dalam bentuk apa? Aktivitas itu namanya karsa, karya, apa? Nah, nanti kalau sudah karsa, dia melakukan sesuatu, pasti akan menghasilkan apa? Karya. Ada lagi produk. Jadi budaya itu ya ada budaya ide itu termasuk rasa. Jadi rasa, karsa dan karya. Luar biasa ya mas. Tadi kok ngerti ya? Guru seni budaya. Aduh, tak kira guru silat loh. Iya, saya itu juga guru silat. Silat lidah. Bersilat lidah. Makanya kita ada di Kosakata ini untuk bersilat lidah. Ini jadi saya tertantang banget ya. Iya. Bagaimana kita bersilat lidah dengan ahlinya seperti ini. Terus aku yang tergelitik ya, kadang itu antara budaya dengan peradaban. Kalau peradaban itu seperti apa ya Mas Edo? Budaya itu kan di setiap daerah itu kan ada budaya. Nah, kumpulan dari budaya dalam sebuah negara itu akan memunculkan sebuah warna sendiri, karakter sendiri, dan itulah menjadi sebuah peradaban. Oh, seperti itu ya. Jadi harus ada sesuatu yang banyak itu baru muncul sebuah ini peradabannya begitu. Peradaban. Nah, dan peradaban biasanya itu bisa dilihat dari karya ciptanya. Jadi misalnya kalau zaman Mesir misalnya itu kan dulu 300 tahun sebelum Masehi itu kan merupakan peradaban yang besar. Apa buktinya? Ada itu apa namanya? Ka'bah. Mesir ya, kalau Mekah itu ya. Kalau Mesir apa Mas? Ayo. Sungai. Apa itu? Piramida. Piramida itu. Ya. Saya sebenarnya punya nggak tahu, cuman ngetes aja guru sejarah ini. Ini untuk kelasnya begitu. Aku tahu yang kau maksud. Terus sekarang kenapa ahli tari? Saya sampai tari itu menurut saya loh Mas. Tari itu saya bisa mengeksplor diri saya dengan gerakan-gerakan itu. Pertama ada yoganya ya. Saya senang itu mengolah tubuh saya. Yoga itu semedi itu. Yoga itu anaknya siapa? Dan saya lebih suka seperti itu. Jadi ketika meliukkan tubuh itu ada kayak ada sesuatu kekuatan magis sendiri, magic sendiri. Oh kalau seperti ini kan
kadang tuh gerakan-gerakan itu juga saya rasakan, kalau saya kan muslim ya Mas ya. Iya. Itu ketika sholat, itu ketika kita benar-benar gerakannya tepat, itu juga kerasa, sehatnya itu akan kerasa. Berarti setiap hari selalu bergerak-gerak ini. Ya terutama pagi subuh. Oh iya. Ya subuh itu biasanya itu ada apa ya istilahnya Gerakan kecil. Gerakan kecil. Dan itu kekuatannya besar gitu. Jadi waktu belum bangun saja itu sudah ada gerakan kecil untuk bangun. Ya, makanya di subuh itu biasanya saya bisa kusuk, Mas. Kusuk. Kaku-kaku isu. Ini off the record enggak ya? Ini rada 17 tahun ke atas. Oh iya. Jadi biasa ya imajinasi kemana-mana. Iya. Yang jelas memang dari kekuatan itulah kalau kita benar-benar dengan hati, dengan keyakinan bahwa kita tujuannya apa sih? Nah itu banyak jalannya. Mungkin orang dari silat misalnya kan juga ada gerakan tubuh yang akan menjadi dia tuh sakti mungkin ya zaman dulu gitu ya, termasuk gerakan moral mungkin. Rada abot abot bro. Moralitas. Betul, saya termasuk moralitas kita itu kita pertanggungjawabkan. Apalagi ketika kita ini menjadi seorang pejabat, moralnya seperti apa kita dipertanggungjawabkan. Moral sebagai seorang guru seni budaya, apa karya yang bisa dipertanggungjawabkan atas selama ini memilih profesi itu. Ketika kita berorganisasi juga itu termasuk Mas, ketika kita di kesampuran apa itu selendang atau ketiban sampur ya seperti itu, ketiban rondo ya itu juga perlu pertanggungjawaban moral kita. Itu juga dididik dari ya hal-hal yang kecil, misalnya dari organisasi yang tingkat RT atau semuanya hal-hal yang pada sendi-sendi kehidupan itu masuknya ke ranah budaya. Budayane wong ki ngene iki. Nek wong tani ki ngene iki. Nek buruh ngene iki. Nek sing pejabat ini mempunyai budaya yang berbeda-beda. Itu biasanya kita bisa lihat ketika resepsi ya, prasmanan itu. Prasmanan. Nek priyayi mangane sithik. Bolak-balik. Iya, saya punya pengalaman itu. Gimana, Mas? Kalau biasanya ya orang priyayi atau apa, itu yang diutamakan itu apa? Apa Lauknya. Lauknya. Iya. Saya pernah dulu itu waktu dulu ada acara makan prasmanan ini. Iya. Jadi saya itu punya teman, wis gak tahu melu prasmanan. Sing diakeh apa? Sego nih. Habis segone akeh yo lawe sithik. Terus mau makan itu bingung nggon lungguh. Nah akhirnya apa? Ndodok. Gak biasa standing party. Enggak bisa. Iya. Itulah akan kelihatan budaya-budaya. Ya itu budayanya seperti ya. Tapi jadi memang banyak hal, kadang-kadang ya bisa dilihat dari musiknya, bacaannya, ya kan? Orang itu bisa dilihat dari cara berpakaian, cara bersikap, cara bertutur sapa, bertutur kata itu juga akan kelihatan budaya gitu loh. Contoh ya, ketika saya kan berbagai macam profesi itu hampir itu saya tuh banyak ngalih-ngalih ya. Wah, ngalih-ngalih sopir ya, pernah juga. Sopir kan pindah-pindah. Ya, ngasuh sopir nek ngasuh mampir. Mampir. Itu gitu Mas, ketika saya itu ada di jualan di tengah pasar, cara ngomongnya mesti berbeda. Ya, ketika saya di Pantura, saya senang kalau di satu perjalanan itu saya seringnya itu menyempatkan diri untuk ke pasar tradisional. Kalau biasanya di pasar gimana sih? Ya itu mesti kasar, ngoh, ya, ini lah, nggak memikirkan nanti anak ini tuh sakit hati apa enggak, itu nggak ada kalau di pasar itu. Bahkan kadang spontannya itu misuh menjadi hal yang biasa. Bahkan ketika di Pantura itu kalau dangdutnya itu kan berbeda ketika dangdut itu di sebuah kota. Dangdut? Dari goyangnya. Dangdut? Iya, itu ini dangdut panturanan gitu. Goyangannya itu lebih bebas lah kalau di goyangan Pantura itu. Pantura. Tapi kalau kita dangdut misalnya kayak di dalam kota-kota yang non Pantura itu biasanya itu sedikit lebih agak lebih terkendali ya. Artinya goyangan di pedalaman ya? Iya. Berarti rimbun-rimbun ngono kayak.